Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat. Jumat 26 Januari 2024. Oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang Tuhan Yesus berkati, pagi hari ini saya mengajak mari sama-sama kita memuliakan Tuhan, kita bermazmur kepada Dia. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Mazmur pasal 65 ayat 6. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Injil yang sejati mengantar orang kepada anugerah Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apabila Injil yang sejati mengantar orang kepada anugerah Allah, maka Injil yang palsu akan mengagung-agungkan upaya manusia dalam memperoleh keselamatan. Bahwasanya manusia diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa oleh anugerah Allah dan bukan karena usahanya sendiri. Itulah yang menjadi inti dari berita Injil yang sejati. Sedangkan Injil yang palsu mengajar bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik, sehingga mereka tidak memerlukan anugerah Allah. Kewaspadaan terhadap Injil yang palsu ini tidak boleh dipandang remeh, sebab Injil yang telah diputarbalikan itu dapat mengakibatkan kita berbalik dari Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, semua pemirsa Hati Kristus, dimanapun Anda berada pagi hari ini, peringatan terhadap bahaya dari Injil yang palsu ini dikemukakan di kitab Galatia pasal 1. Di situ Rasul Paulus menjelaskan tentang adanya dua Injil, yaitu Injil yang sejati dan Injil yang telah diputarbalikkan. Apabila Injil yang sejati, yaitu Injil Kristus, mengungkapkan bahwa hanya karena kasih karunia atau anugerah kita diselamatkan, maka Injil yang lain atau Injil yang palsu mengajarkan bahwa orang dapat diselamatkan karena melakukan peraturan-peraturan Taurat.
terhadap Injil yang seperti itu kita harus bersikap waspada, sebab ia akan menyesatkan dan mengacaukan iman kita. Alhasil bukannya membawa kita semakin dekat dengan Kristus Injil. Yang palsu itu akan membujuk kita untuk meninggalkan Kristus. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Biarlah kita belajar yang sungguh, yang benar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita berpegang teguh kepada Injil Kristus yang sejati. Jangan kita mau ditipu, jangan kita mau dibohongin dengan janji-janji yang muluk-muluk, tetapi membuat kita jauh daripada Kristus. Biar Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini, pada saat kita taat dan setia kepada Injil Kristus. Tuhan memberkati. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa dengan anugerah-Mu Engkau menyelamatkan diri kami dari hidup yang penuh dengan dosa dan memerdekakan diri kami dari hukuman dosa. Semua itu bukan karena kami orang yang baik dan yang melakukan kebaikan, tetapi karena anugerah-Mu yang mulia. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami untuk senantiasa bersikap waspada terhadap Injil lain yang akan menyeret diri kami untuk berbalik daripada-Mu dan beranggapan bahwa kami dapat menyelamatkan diri kami sendiri dengan amal dan ibadah kami. Tolonglah diri kami agar di dalam kerendahan hati kami hidup berbuat baik sebagai ucapan syukur kami kepada anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Kami boleh ada hanya karena anugerah-Mu. Ajarlah diri kami untuk meneladani jejak-Mu, yaitu dengan tidak hidup hanya memikirkan diri kami sendiri, namun hidup menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Sebab hanya dengan demikian barulah hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Tuntunlah diri kami di sepanjang hari ini dengan Roh-Mu, agar apapun yang kami lakukan menjadi berhasil serta berkenan di hati-Mu. Ubahlah hati kami agar semakin bertambah serupa dengan hati-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dan bawa kami berjalan dalam kehendak rencana-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, pagi hari ini kembali hamba tetap berdoa memberkati semua saudara keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong kami semuanya, bahwa kami berkenan kepada Engkau, hidup melakukan Injil Kristus dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami tidak dipengaruhi dengan Injil-Injil yang palsu. Kami tidak dipengaruhi dengan aturan-aturan Taurat, aturan-aturan manusia yang membelokkan hidup kami dari kebenaran-Mu. Ampuni kami Bapa kalau kami kedapatan melakukan hal itu. Biarlah pagi hari ini oleh kuasa Roh Kudus kami dipimpin berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kasihani kami. Tolong semua tugas pekerjaan usaha bisnis kami hari ini dan sepanjang hari ini dalam kemenangan. Berkati anak-anak kami dalam bangku pendidikan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Allah, sehingga mereka sungguh berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, tolong mereka dalam pergaulan-pergaulan mereka hari-hari. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka memiliki teman-teman yang benar, memiliki teman-teman yang hidup juga takut akan Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik Bapa, dan Tuhan juga pakai hidup mereka menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati mereka dengan usia yang baru, membawa mereka semakin mengasihi Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Hamba juga berdoa bagi mereka yang lemah, yang sakit. Tuhan jamah mereka, kuatkan mereka kembali Bapa oleh kuasa darah anak domba Allah, mengalir dalam tubuh mereka, menyucikan, menguduskan, memulihkan, bahkan bilurmu, menyembuhkan mereka kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit yang mengganggu tubuh saudara-saudara pada saat ini hamba ikat dan putuskan semua sistem-sistemnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan turun bagi saudara pagi hari ini. Buka hatimu dan terima kesembuhanmu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan berkati makan minum obat yang dikonsumsi Tuhan kuduskan. Jauhkan dari segala kesalahan kelalaian. Bahkan Tuhan beri waktu istirahat mereka yang baik, sehingga mereka boleh beristirahat dengan baik dan mereka boleh kuat kembali, sembuh kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi saudara-saudara hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi hambamu Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati kedua hambamu ini, bahwa hidup kedua hambamu berjalan dalam kehendakmu, dalam rencanamu. Biarlah mereka taat, setia, mereka hidup di dalam kebenaran Injilmu ya Allah yang sejati, sehingga mereka tidak berpaling, mereka tidak belok kiri dan kanan, tetapi mereka berjalan dalam kebenaranmu. Berkati kedua hambamu menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada orang-orang yang mereka layani. Bapak terima kasih, berkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya. Tuhan buat berhasil semua pekerjaan mereka. Pendidikan mereka, Tuhan turut campur tangan, kuasa hikmat-Mu membuat mereka berhasil juga. Bapak terima kasih, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan nyata atas mereka, kesehatan terbaik turun bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu, Ibu Diana Depretes, yang berada di kota Sorong. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Ibu Diana, menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus, dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati mereka, pimpin, bimbing mereka dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan terbaik, sehingga mereka boleh terus memuliakan Engkau. Berkati kedua anak mereka dalam pendidikan dengan hikmat-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus, Tuhan lindungi pelihara Yemima dan Reinhard. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang salah. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan kedua anak ini, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh bertumbuh dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati suaminya Bapak Rocky Alan Paulus dalam semua tugas pekerjaan usahanya. Bahkan Tuhan berkati ia dalam hikmat-Mu dengan kekuatan dalam menghadapi pekerjaan yang baru nanti. Tuhan berkati ia di saat dia harus datang untuk menghadapi wawancara. Tuhan berkati ia dengan hikmat-Mu, sehingga dia mampu maksimal untuk bisa menghadapi semuanya dengan benar. Oleh karena kasih sayang Kristus, oleh kekuatan Tuhan. Berkati mereka sekeluarga Bapa untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini juga berdoa memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang ada di kota Manokwari hari ini. Tuhan memberkati hambamu, berikan hati yang sungguh mengasihi Engkau, hati yang takut akan Tuhan, sehingga hidupnya terus mempermuliakan Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup hambamu berkenan, bahwa hidup hambamu taat setia sesuai dengan Injil Kristus, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan. Berkati ia menjadi berkat kepada anak cucunya, kepada orang-orang yang ia kasihi. Berkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya ya Allah, biar mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka tetap hidup karena Engkau memberkati mereka. Jauhkan segala kesombongan, keangkuhan, ketinggian hati
dalam hidup mereka dengan apa yang mereka peroleh, tapi mereka selalu melihat hanya karena Yesus Kristus mereka hidup. Tuhan berkati semuanya, berkati kesehatan terbaik bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari. Berkati hamba-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan ia kekuatan, kesehatan terbaik, dan takut akan Tuhan, kerendahan hati dalam hidupnya. Dia bersandar bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau. Berikan ketaatan dan kesetiaan kepada hamba-Mu untuk terus melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu, ya Allah, dalam nama Yesus. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Vera Tanamal dan juga anak tercinta Samuel Alau. Tuhan berkati mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Berkati pendidikan daripada Samuel dengan hikmat-Mu, ya Allah. Bahkan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan Samuel. Tuhan berkati Samuel, lindungi dia, jauhkan dia dari segala pergaulan yang salah, dan pakai hidupnya memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih atas kasih sayang-Mu bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Alau, dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis yang ia kerjakan hari ini. Tangan Tuhan buat berhasil. Hikmat-Mu menolong ia dalam segala keputusan. Bapa, terima kasih. Berkati juga kehidupan daripada orang tua mereka masing-masing. Orang tua daripada Bapak Jeffrey yang ada di Sorong dan semua saudara bersaudara dimanapun berada, Tuhan memberkati. Berikan kesehatan terbaik, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan mereka. Sehingga orang tua daripada Pak Jeffrey boleh bersyukur kepada Engkau setiap saat. Berkati juga orang tua daripada Ibu Vera yang berada di Jakarta. Tuhan memberkati mereka sekeluarga, saudara bersaudara dimanapun berada. Tuhan juga memberkati. Bahwa hidup mereka mengasihi Engkau, ya Allah. Bahwa hidup mereka untuk sungguh takut akan Tuhan. Berkati orang tua daripada Ibu Vera, khususnya bagi Bapak Abraham. Tuhan sembuhkan, pulihkan seluruh kesehatannya. Kuatkan ia kembali untuk berdiri ke dalam kedua mata kakinya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak terima kasih. Hamba percaya kasih sayang Tuhan melimpah atas mereka sekeluarga. Terima kasih, berkati hamba-Mu untuk terus menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, yang berada di Saburai Jua, NTT. Tuhan memberkati hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, menjadi berkat kepada banyak orang, kepada keluarga besar Boletari. Tuhan memberkati ia, bahwa hidup hamba-Mu ini terus untuk melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari. Semua pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan hari ini, kekuatan-Mu memampukan ia untuk dapat menyelesaikan semuanya dengan baik dan berhasil. Bapak terima kasih. Apa yang tidak ia pahami, Tuhan singkapkan kepadanya. Berkati ia, berkati juga semua keluarganya, orang tuanya, orang-orang yang ia kasihi, saudara bersaudara, teman-teman. Tuhan berkati mereka dan pakai hidup hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dan saluran berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkati hamba-Mu juga Bapak Pendeta yang Philip Samori bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai yang berada di kota Manokwari. Pakai kedua hamba-Mu untuk tetap berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Berkati Yayasan Eden House yang dipimpin oleh kedua hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat
jiwa-jiwa yang dilayani diselamatkan bagi kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan rumah tangga daripada anak-anaknya ya Allah, biar mereka hidup rukun, mereka hidup damai, hidup takut akan Tuhan. Berkati semua tugas, usaha, pekerjaan, bisnis mereka dalam keberhasilan. Berkati juga pendidikan daripada anak cucunya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dengan kesehatan terbaik, sehingga mereka boleh memuliakan Engkau setiap saat ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapa terima kasih, hamba tetap berdoa dalam nama Yesus bagi semua keluarga Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Persiapan dalam doa malam nanti, Tuhan berkati semua umat-Mu untuk mengambil bagian di dalam doa bersama pada pukul 18 nanti. Berkati juga hamba-hamba yang melayani, urapi mereka dengan kekuatan khusus. Terima kasih Bapak buat kasih sayang-Mu kepada keluarga Gereja Kristen Perjanjian Baru yang berada di Manokwari, Swapen Perkebunan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berserah kepada Engkau. Terpujilah Tuhan, berkati bangsa, negara kami, dalam kedamaian, dalam ketentraman, dalam persiapan untuk ambil bagian dalam pemilu pada bulan Februari nanti. Tuhan berkati semuanya yang dipersiapkan dapat berjalan sesuai rencana Tuhan. Berkati mereka dengan takut akan Tuhan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur buat waktu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ingat saudara-saudara, kita jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kita tetap berjalan lurus bersama dengan Injil Kristus yang telah kita terima. Anugerah Tuhan yang telah memberikan kemenangan, kemerdekaan, keselamatan kepada kita, jangan kita salah gunakan. Sebab di luar Kristus tidak ada keselamatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam, NDC.